Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Asti Ramadhani, NIM B131024. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Pendidikan Agama Islam, Tugas Manusia sebagai Abdullah. Puji syukur kami aturan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah tentang tugas manusia sebagai Abdullah. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini. Latar belakang. Allah menciptakan manusia dengan sempurna dan tidak seperti makhluk lainnya. Allah melengkapi ciptaan dengan akal pikiran. Semua ciptaannya tidaklah sia-sia dan berdasarkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ia menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dan menjadikannya abdun. Peran dan tanggung jawab seorang hamba sangat besar dalam hidupnya di dunia dan dihubungkan oleh 3 peran utama. Yang utama adalah berperan sebagai Abdullah, selanjutnya makhluk sosial, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah sebuah peran yang amat mulia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan ketiga peran tersebut, manusia harus bersandar pada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW dalam setiap langkahnya agar mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. B. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan tugas manusia sebagai Abdullah? Yang kedua, pandangan manusia Islam mengenai manusia Abdullah. 3. Apa tujuan diciptakannya manusia? 1. Tugas manusia sebagai Abdullah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rif kepadanya, sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memaafkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera, akal, dan kalbu atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, atau kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sebagai Abdullah, manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Ibadah di sini bukan hanya sebatas ritual semata, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari niat, ucapan, hingga perbuatan. Makna menjadi Abdullah, hamba yang patuh. Sebagai hamba, kita wajib tunduk dan patuh pada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. 2. Pengabdi yang sejati. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sebatas menjalankan ibadah ritual, namun juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang mulia, sikap tawakal, dan usaha yang maksimal dalam menjalani hidup. 3. Pencari ridha Allah. Tujuan akhir dari segala perbuatan seorang hamba Allah adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas sebagai Abdullah dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain ibadah formal, menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Kedua, ibadah sosial, berbuat baik kepada sesama. 3. Ibadah spiritual, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui zikir, istighfar, dan mushabah diri. 2. Pandangan Islam mengenai manusia Abdullah. Pandangan Islam mengenai manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah sangat mendalam dan mengandung beberapa dimensi penting yang menggambarkan hakikat hidup manusia serta tujuan penciptaannya. Berikut adalah beberapa pandangan utama dalam Islam mengenai konsep manusia sebagai Abdullah. 1. Tujuan penciptaan manusia. Islam mengajarkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah dan mengabdi kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Az-Zariyah 51-56. Artinya, kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk menjalankan ibadah dan pengabdian kepada Allah, baik dalam bentuk ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat, maupun dalam
setiap aspek kehidupan lainnya. 2. Manusia sebagai hamba dan khalifah. Sebagai Abdullah, manusia tidak hanya berfungsi sebagai hamba Allah, tetapi juga sebagai khalifah di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Al-Baqarah 30. Khalifah di sini berarti manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dengan bijaksana sesuai dengan petunjuk Allah. Mengabdi kepada Allah berarti juga menjaga bumi dan makhluk hidup lainnya serta menjalankan amanah tersebut dengan adil. Nomor 3, ketaatan kepada Allah. Sebagai Abdullah, manusia diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Ini termasuk menerima wahyu yang disampaikan melalui Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini bukan hanya dalam aspek ritual, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari, berbicara yang baik, bekerja yang jujur, berinteraksi dengan sesama dengan penuh kasih sayang, dan menjalani kehidupan sebagai penuh integritas. 4. Hubungan manusia dengan Allah. Sebagai hamba, hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan yang penuh kasih sayang, pengharapan, dan rasa bersyukur. Manusia menyadari bahwa ia adalah hamba Allah, akan merasa berkewajiban untuk selalu mengingat Allah dalam hidup aspek kehidupannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang lain berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran Al-Baqarah 2186. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya, dan sebagai hamba, manusia seharusnya terus berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan ibadah. 5. Kesadaran diri sebagai hamba. Kesadaran akan status sebagai Abdullah juga membawa manusia untuk selalu rendah hati. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia menyadari keterbatasannya dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini mengajarkan pentingnya rasa syukur dan tidak menyombongkan diri. 6. Peran manusia dalam kehidupan sosial. Manusia sebagai Abdullah juga memiliki kewajiban untuk berperan dalam kehidupan sosial. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi harus menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ini melibatkan saling membantu, saling memberi kebahagiaan, dan bekerja untuk kebaikan umat manusia. Sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Aspek manusia diciptakan. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada penciptanya yaitu Allah. Ide beribadah kepada Allah tidak boleh dimaknai secara sempit dengan membaikkan hanya aspek ritual yang tercermin dalam salah saja, tetapi juga melakukan hal baik dalam hubungan vertikal maupun hubungan horizontal. Ibadah ini harus ikhlas dan murni karena Allah, sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi Hanif Istiqmah. Ibadah manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang baik dan benar. Oleh karena itu, ibadah harus dilakukan secara baik sukarela karena Allah tidak membutuhkan sedikitpun dari manusia termasuk ritual-ritual ibadahnya, melainkan seluruh makhluk termasuk manusia yang selalu membutuhkan rahmat dan karunia Allah, sebagaimana firman dalam Quran surat Az-Zariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.